Salam jumpa, salam damai, gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat serta penuh semangat di hari ini. Hari ini adalah pesta wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Vincentius Prastowo SDB. Dan saya Bernadette Marita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Pras yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Terima kasih, salam damai juga, salam sehat semuanya. Iya, Romo sehat? Amin, sehat. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Teman-teman, sahabat-sahabat ORK dimanapun berada, mari kita sebelum mendalami Sabda Tuhan pada hari ini, kita mohon penerangan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk memahami dan mengerti Sabda Tuhan yang sungguh berdaya guna bagi hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah kehidupan, kesehatan, dan kebersamaan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama ingin memahami, mengerti, merefleksikan sabda sumber kehidupan kami, yaitu sabda Tuhan sendiri. Maka dari itu kami mohon kepada Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu supaya menerangi budi dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami sabdanya, sumber keselamatan hidup kami. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah: inilah perawan yang budiman, yang menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 43. Selama beberapa waktu setelah Paulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope, maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami."
Maka berkemahlah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di rumah Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69 yang akan disampaikan oleh Romo Pras untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semua itu, banyak orang dan banyak murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu,
Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bersama bacaan-bacaan atau firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Pras untuk kita semua. Rekan Romo. Terima kasih Bu Marita. Rekan-rekan, teman-teman ORK dimanapun berada, kita di dalam bacaan Injil hari ini menemukan perikop yang menggambarkan reaksi-reaksi dari orang-orang yang mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Dan Yesus mengajar di situ bukan tentang hal-hal yang ringan untuk dimengerti ternyata, tetapi perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh berat dan susah untuk dimengerti. Nah, untuk memudahkan memahaminya, kita tidak boleh melupakan perikop yang kemarin kita dengar, yaitu pembicaraan atau pengajaran Yesus mengenai roti hidup. Nah, di dalam bacaan yang kemarin, Yesus menyamakan dirinya sebagai roti hidup dan mengundang para pendengarnya, para murid-muridnya untuk memakan roti hidup itu yang adalah dirinya. Tidak hanya itu, Yesus mengatakan, "Akulah juga roti hidup yang turun dari surga." Lalu kemudian mengatakan lagi untuk mengundang meminum darah dan memakan dagingnya. Wah, itu sungguh sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh jemaat-jemaat yang mendengarkan Yesus di Kapernaum. Maka kemarin Yesus sebenarnya mengundang yang pertama untuk mengimani Yesus sebagai yang turun dari Allah, dari Bapa. Dan bisa ditafsirkan yang kedua, undangan untuk ikut ambil bagian dalam misteri Ekaristi. Nah, dengan kata-kata, "Mari ikut makan dagingku dan minum darahku." Nah, lewat perkataan itu kita menemukan hari ini reaksi-reaksi yang muncul dari para pendengar. Dikatakan tadi, perkataannya itu sungguh keras. Keras itu dalam arti tidak mudah untuk dimengerti. Kalau roti itu keras, ya tidak mudah untuk dimakan. Dan lebih baik dibuang, ditinggalkan, kan? Lalu juga dianggap gila atau dianggap orang aneh. Karena seperti mengundang pendengarnya untuk makan daging manusia, untuk melakukan kanibalisme, meminum darah, memakan daging. Nah, itu kan dilarang di dalam peraturan-peraturan Yudaisme dalam hukum Taurat. Dan yang terakhir, tadi banyak orang yang mula-mula mengikuti Yesus
satu persatu meninggalkan Yesus. Nah, itu reaksi yang kita temukan dalam perikop yang kita baca saat ini. Tetapi Yesus sekalipun melihat hal itu, dia tidak mengubah caranya menyampaikan pengajarannya. Dia tetap kukuh dan tetap menyampaikan sebuah kata-kata yang adalah kebenaran ini. Maka kata-katanya itu memang sulit untuk dipahami, dimengerti. Nah, yang lucunya, di situ ada ke-12 murid. Lalu ada satu yang namanya Petrus itu langsung menjawab, "Tuhan, kemana aku akan pergi?" Nah, ketika satu persatu para pendengarnya pergi, lalu Yesus menanyakan kepada murid, "Kamu juga tidak mau pergi?" Nah, Petrus dengan keberaniannya menjawab, "Tuhan, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saya membayangkan Petrus ini hanya seorang nelayan biasa, orang sederhana, tapi bisa memberikan pengakuan iman seperti itu yang betul-betul dalam. Nah, kita meragukan apakah yang dikatakan Petrus itu Petrus sendiri benar-benar paham atau tidak, atau hanya sekedar emosional mengatakan, "Ya Tuhan, pokoknya saya percaya," begitu, tanpa sepenuhnya memahami. Tapi boleh kita menduga bahwa Petrus ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya paham apa yang dikatakannya dan mengerti apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus terhadap pengajaran roti hidup, terhadap apa yang dikatakan minum darah dan makan dagingku. Tetapi sekalipun demikian, Petrus melakukan dan mengungkapkan pengakuan iman yang benar-benar penting ini. Dan dengan peristiwa ini, kita kemudian bisa bertanya-tanya dan merefleksikan juga akan pengakuan iman kita yang setiap kali kita ungkapkan pada awal atau di dalam perayaan Ekaristi ya, yang syahadat itu kan juga pengakuan iman yang baku yang setiap kali kita ungkapkan, kita ucapkan. Tapi apakah benar-benar kita itu memahami dan mengerti? Kita bisa bertanya, apakah percaya itu sama dengan mengerti? Apakah kemudian mengerti itu bisa menuntun kepada percaya? Nah, ini menjadi semacam permenungan kita bersama. Tetapi saya mau mengajukan cara pandang yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja awal kita dalam menanggapi dan memahami misteri yang begitu agung ini. Sabdanya, kata-katanya. Yaitu dari Santo Agustinus dan Santo Anselmus, yang mereka mengatakan dengan sebuah seperti quotes ya, iman mencari pengertian, iman mencari kecerdasan lah, istilahnya seperti itu. Atau bahasa Latinnya fides quaerens intellectum. Jadi ajakan Agustinus dan Santo Anselmus ini memberikan semacam model bagi kita untuk bagaimana kita memahami misteri yang begitu agung, bersikap di hadapan misteri Allah yang begitu luar biasa ini. Yaitu pertama-tama hanya dengan iman. Iman itu pasrah. Lalu kemudian pelan-pelan pada suatu titik tertentu ketika pribadi yang bersangkutan sudah
mampu untuk memahami realitas dengan intelektualnya, dengan pengalamannya, maka pelan-pelan pribadi yang bersangkutan itu akan menggali realitas misteri itu dengan lebih mendalam tentu saja. Diandaikan, seperti mungkin Bapak Ibu mengingat masa kecil Bapak Ibu, dulu waktu kecil, pokoknya yang dikatakan mama atau papa, bapak atau ibu, kita percaya. Lalu pelan-pelan ketika kita sudah tumbuh menjadi remaja, dewasa, kita mulai menelisik sendiri. Apa makna kata-kata yang dulu dikatakan oleh orang tua kita? Nah, dulu kan kita percaya saja, tapi pelan-pelan ketika kita sudah siap, dibekali dengan pengetahuan yang cukup, kita mulai memahami dengan cara kita sendiri realitas-realitas kehidupan yang benar-benar kompleks dan seringkali tidak mudah. Begitu halnya dengan iman ya. Iman juga realitas yang kompleks, tidak mudah untuk dipahami. Tetapi seperti anak kecil yang tumbuh berkembang, dewasa dan kemudian menjadi memahami, maka pertumbuhan iman, pemahaman iman kita pun juga mengikuti pola yang sama. Saya pikir Petrus juga sama. Petrus pokoknya percaya dulu deh. Entah itu dia paham atau tidak, itu nanti. Nanti juga kita akan melihat Petrus dalam bab-bab selanjutnya juga akan mengingkari Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi terus dia mengolah diri dan akhirnya sesuai dengan atau seiring dengan bertambahnya pengalaman, pemahamannya, pengertiannya, Petrus menjadi murid yang dipercaya oleh Tuhan dan menjadi batu penjuru itu, menjadi dasar gereja. Begitu Ibu Marita, kurang lebih ulasan mengenai bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita dapat mengungkapkan pengakuan iman akan Yesus sama seperti Petrus, Romo? Wah, pertanyaan yang tidak mudah dari Ibu Marita, tapi juga bagi kita semua. Tentu saja ini sangat personal, sangat pribadi. Masing-masing dari kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dan pengalaman yang berbeda-beda itu kadang-kadang meminta diri kita untuk membuat sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Membuat pengakuan iman yang begitu berani. Maka bagaimana kita bisa membuat diri kita seperti Petrus? Tentu saja setiap dari diri kita tidak menemukan momen-momen yang krusial, yang harus mengatakan, saya ini pengikut Kristus, enggak. Tetapi juga pengakuan iman itu dalam realitas kehidupan sehari-hari kita yang sederhana. Bagi Bapak Ibu yang setia dengan misa harian, nah itu sebenarnya ekspresi iman yang tidak mungkin atau mungkin tidak dipikirkan sebagai sesuatu yang serius, tapi sebagai sebuah menjadi sebuah habitus ya, setiap hari misa pagi. Nah, itu bisa menjadi sebuah ungkapan pengakuan iman. Lalu kemudian di tempat kerja, kalau saudara-saudara kita mungkin ada yang memiliki kebiasaan sholat 5 waktu. Nah, kita juga kadang-kadang jam 6 Angelus, jam 12 Angelus, lalu jam 6 sore Angelus, itu juga bisa. Pengakuan iman yang lain juga tidak menutup kemungkinan bukan sebuah doa atau sebuah praktek liturgi, tetapi sebuah pengungkapan nilai-nilai cinta kasih dengan derma, dengan solidaritas kita,
dengan empati kita kepada orang yang berkekurangan, sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan iman dan juga pengakuan iman. Karena ingat, seperti di dalam Yohanes dikatakan, kamu disebut murid-murid Kristus bukan karena tulisannya, bukan karena tulisan baptis kita di depan, tetapi karena apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu seperti yang dilakukan oleh sang guru kita. Ketika perjamuan malam terakhir, berbagi sharing, dan juga membasuh kaki satu dengan yang lain. Saya pikir itu sangat inspiratif sebagai sebuah peninggalan Yesus sebelum kematiannya. Jadi itu Ibu Marita, saya pikir banyak sekali. Dan kalau mau jujur, seluruh eksistensi hidup kita itu apa yang kita lakukan, bahkan merawat binatang, merawat tumbuh-tumbuhan di rumah kita dengan sebaik-baiknya, itu pun juga sebuah pengakuan iman. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari permenungan di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kita menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini dalam peringatan wajib Santa Karina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Dan masih ada bersama Anda, Romo Vincentius Prastowo SDB, bersama saya Bernadette Marita. Pendengar terkasih, jika Anda ingin mengirimkan usul atau saran, dapat Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Pras untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, bisakah mengulang sedikit bagian pertama tadi, iya, agar para pendengar yang baru bergabung bisa menyimaknya, Romo? Baik, jadi secara sederhana dalam bagian pertama tadi sebenarnya ingin mengulas bagaimana pengakuan iman Petrus tadi muncul, dan bagaimana juga pengakuan yang sama tidak muncul dengan orang-orang yang bersungut-sungut, tidak mengerti, kecewa, dan mengatakan kata-kata Yesus itu terlalu keras, tidak mudah dimengerti. Maka satu persatu meninggalkan Yesus. Dan untunglah Petrus bersama teman-temannya berani mengatakan dan percaya kepada kata-kata Yesus, yang sekalipun Petrus sendiri juga tidak mengerti sepenuhnya. Nah, memang untuk percaya sebagai manusia biasa, umumnya manusia itu kan membutuhkan bukti nyata, ya kan? Supaya percaya, buktinya mana? Nah, itu. Tetapi di dalam realitas kehidupan kita juga bisa percaya walaupun tidak disertai dengan bukti-bukti yang bisa kita pegang, bisa kita lihat. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu mau naik pesawat. Nah, kita tidak tahu pesawat itu nanti bisa terbang atau tidak, nanti saya selamat atau tidak. Tetapi buktinya banyak orang juga naik pesawat itu. Walaupun mereka tahu kalau pesawat itu jatuh ya mati juga. Walaupun tahu kalau pesawat itu kadang-kadang bisa tidak terbang atau bisa ada kesalahan teknis apapun itu. Jadi ada resiko. Tetapi mengapa mereka tetap saja naik pesawat? Tidak hanya pesawat, mobil, kereta api,
kapal, apapun itu. Nah itu mengapa? Karena ada itu tadi, percaya. Percaya itu tidak melulu harus diuji. Ya kalau misalnya kita mau naik pesawat, harus pesawatnya diuji dulu, wah semua maskapai rugi dan tidak ada untungnya nanti, harus diverifikasi dan seterusnya. Dites dulu Jakarta-Bali, Bali-Jakarta, setelah itu kita naik. Bayangkan itu ribuan orang seperti itu dan minta dites seperti itu kan jelas tidak mungkin. Nah hanya ingin mengatakan bahwa iman atau percaya itu juga melalui hal-hal yang tidak kita lihat juga, tidak bisa kita prediksi. Dalam atau dengan kata lain, iman memiliki logika yang lain, melampaui hal-hal yang bisa dipegang dan bisa dilihat. Nah, mengapa orang bisa beriman seperti itu dalam kehidupan rohani? Nah, tentu saja ada pengalaman dasar, pengalaman fundamental, pengalaman rohani hanya dirinya dengan Allah, sehingga dia itu merasa yakin, saya percaya deh sama Tuhan Yesus. Karena dia atau pribadi yang bersangkutan pernah mengalami suatu peristiwa, entah itu pertolongan, mukjizat, kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, mengapa manusia atau pribadi-pribadi bisa beriman. Karena itu tadi, ada pengalaman personal. Jadi, kalau tidak ada pengalaman personal yang mendasar, tidak mungkin ada iman. Kalau orang sudah kenal cukup lama, misalnya saya dengan Ibu Marita, kenal sudah puluhan tahun, maka pasti ada percaya. Dan tidak usah diverifikasi, Ibu Marita itu melakukan yang seperti saya mau atau tidak, atau bagaimana. Tapi karena sudah lama, percaya, nah itu tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang-kadang antara di dalam ini ya pengalaman iman ya, antara makna dan peristiwa itu tidak jalan beriringan. Jadi peristiwanya terjadi dulu, baru kemudian sekian tahun kita itu baru mengerti. Kalau Bapak Ibu merayakan misalnya ulang tahun, lalu melakukan review, flashback, hidup dulu sampai sekarang. Nah mungkin akan menemukan bahwa, oh ternyata Tuhan itu baik. Nah baiknya bagaimana itu kan penuh dengan lika-liku dan drama. Bahkan kadang-kadang ceritanya nggak enak. Tetapi di balik cerita tidak enak itu sebenarnya Tuhan mau menolong dan mengarahkan hidup kita seperti ini. Nah itu yang saya katakan, antara makna dan peristiwa itu kadang-kadang tidak berjalan beriringan. Sehingga kadang-kadang kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita tidak disayangi Tuhan. Padahal maknanya itu sedang ngintil, sedang di belakang. Nanti ketika tiba waktunya dan pas, baru kita mengerti, oh Tuhan punya rencana seperti ini. Seperti halnya Petrus tadi, mungkin dia nggak ngerti dulu. Peristiwanya itu terjadi ya waktu itu dan Petrus langsung mengatakan, ya saya percaya, walaupun dia tidak mengerti. Baru pelan-pelan nanti Petrus mengerti, oh apa yang dimaksud makan daging dan minum darah itu ini toh. Oh yang dimaksud dengan akulah roti hidup itu ini toh. Nah itu baru datang kemudian. Jadi para pemirsa di rumah, teman-teman ORK, jangan khawatir kalau mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup. Jangan menjadi lemah iman kita. Justru di dalam kesulitan-kesulitan itu menjadi momen untuk menguji kita
Apakah kita berani melakukan pengakuan iman yang konsisten seperti Petrus itu? Sekalipun mungkin teman-teman Bapak Ibu, teman-teman yang lain pergi, nggak mau. Tapi ya memang seperti itu, sabda Tuhan itu adalah roti yang hidup. Hidup yang kekal, bukan yang mengenyangkan saat ini. Maka kadang-kadang ya keras, kadang-kadang tidak enak untuk kita makan. Kadang-kadang tidak mengerti rasanya. Nah, itu. Tapi itulah roti yang memberi hidup. Dan hidup itu hidup yang kekal, bukan sementara. Begitu Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa saja yang dapat kita lakukan agar semakin hari semakin beriman pada Yesus, Romo? Ya, kalau boleh saya mengusulkan 1-2 kebiasaan yang mungkin dapat membantu. Pertama-tama, ya kita tidak boleh lepas dari sabda Tuhan atau kitab suci atau firman Tuhan. Karena itulah roti hidup yang sesungguhnya, firman itu yang adalah firman Tuhan, yang adalah roti hidup yang dimaksudkan di dalam Injil hari ini. Maka saya tidak tahu di dalam apps Play Store atau di dalam HP Bapak Ibu teman-teman itu banyak sekali tawaran untuk mengajak mendalami kitab suci, atau ada pengingat-pengingat yang muncul 1-2 ayat kitab suci itu membantu kita untuk terkonek dengan roti hidup itu. Atau malah secara khusus memang 1 hari sebelum tidur membaca 1 perikop. Apapun itu sangat-sangat bermanfaat karena itu sungguh-sungguh memberikan nutrisi rohani. Yang lain bisa melakukan perayaan liturgi harian, apapun itu, ikut doa rosario, devosi-devosi, itu juga menggugah iman. Dan yang lain banyak sekali di luar kegiatan liturgi dan doa, kebersamaan, pelayanan pastoral, dan pelayanan-pelayanan yang lain, saya pikir itu membantu kita untuk semakin mengasah diri, menjadi lebih membantu kita lebih mumpuni, lebih tangguh, lebih tajam dalam mengakukan iman kita. Begitu Ibu Marita. Romo, adakah suatu doa khusus untuk kita dapat menambah iman, Romo? Sebenarnya Tuhan Yesus kan pernah mengatakan, ya berdoalah senantiasa. Nah itu memang betul. Jadi untuk menambah iman juga bisa lewat doa-doa kita. Dan doa-doa kita pun bermacam-macam. Doa kita tidak melulu harus di kapel atau di kamar menutup diri. Bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari, itu kita bisa melakukan doa batin, doa spontan, yang pendek-pendek, dan sangat terkonek dengan apa yang terjadi, misalnya sedang bekerja di kantor, misalnya sedang dalam perjalanan, ingatlah Tuhan. Nah itu memupuk iman kita, memupuk kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dengan doa dimanapun bisa dilakukan. Itu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Vincentius Prastowo STB dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Pras. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat ORK, mari kita menutup perjumpaan kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, terima kasih atas pendampingan dan penyertaan-Mu dalam acara hari ini. Kami terus mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, lebih-lebih agar kami bisa beriman dan mampu mengungkapkan iman itu secara nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami betul-betul menjadi saksi-Mu yang tangguh, yang nyata, dan memberi daya guna bagi orang-orang yang kami layani. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita semua yang berada di dalam tempat ini selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian sudah siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.